Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga masih semangat belajarnya di rumah ya. Hari ini kita akan membahas tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pada muatan IPS, dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Muatan IPA, dengan membaca dan mengamati video, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Muatan SBDP, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Nah, sekarang pelajaran yang pertama yang kita akan bahas yaitu IPS, tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Setiap pulau tersebut memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Seperti di Pulau Sumatera, gunung dan pegunungan yang terdapat di Sumatera, misalnya Lauser, Kerinci, Pegunungan Bukit Barisan. Flora yang tumbuh di Sumatera, misalnya cempaka wangi, bunga bangkai, atau disebut juga dengan Rafflesia arnoldi. Fauna yang hidup di Sumatera, misalnya gajah, orangutan, dan harimau. Nah, ini flora dan fauna di Sumatera ya. Yang kedua, di Pulau Jawa. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Jawa, misalnya Gunung Semeru, Bromo, Lawu, Kelut, Pegunungan Kapur Selatan. Dan Pulau Jawa juga memiliki sungai, misalnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Flora yang tumbuh di Jawa, misalnya salak condet, cempaka putih, sedap malam. Sedangkan fauna yang hidup di Jawa, misalnya banteng, macan tutul, dan lain-lain. Nah, ini gambar fauna yang ada di Jawa ya. Flora di Jawa. Yang ketiga, di Pulau Kalimantan. Kalimantan memiliki banyak sungai, misalnya Sungai Kapuas, Barito. Flora yang tumbuh di Kalimantan, misalnya anggrek hitam. Sedangkan fauna yang hidup di Kalimantan, misalnya orangutan, pesut, oa, dan bekantan.
Nah, gambar fauna di Kalimantan, flora di Kalimantan. Yang keempat, Sulawesi. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Sulawesi, misalnya Gunung Lompobakang, Malino, dan Lokon. Sedangkan sungai yang terdapat di Sulawesi, misalnya Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Flora yang tumbuh di Sulawesi, misalnya kayu eboni dan kayu damar. Fauna yang hidup di Sulawesi, misalnya maleo, kuskus, dan anoa. Nah, ini gambar fauna di Sulawesi, flora di Sulawesi. Nah, yang kelima, Kepulauan Maluku dan Papua. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua antara lain Gunung Gamkunaro, Ibu Puncak Jaya, dan Pegunungan Jaya Wijaya. Sedangkan flora yang tumbuh Kepulauan Maluku dan Papua, misalnya bunga anggrek larat dan buah merah. Fauna yang hidup di Kepulauan Maluku dan Papua, misalnya burung cendrawasih dan nuri Raja Ambon. Nah, fauna di Papua, flora di Papua. Sekarang kita lanjut pada muatan IPA. Macam-macam otot polos. Otot merupakan suatu organ yang sangat penting bagi manusia. Otot memiliki banyak fungsi bagi manusia. Fungsi utama otot adalah untuk bergerak. Selain sebagai organ gerak, otot juga berfungsi mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga suhu tubuh, dan lain-lain. Menurut jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak dan disaksikan video berikut ini. Otot kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otot yang melekat, tulang kita tidak dapat
itu tadi video tentang kenal otot pada manusia ya. Sekarang kita lanjut sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Macam-macam sendi pada rangka manusia sebagai berikut. Sendi putar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi engsel, contoh pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang ketiga, sendi peluru, contohnya pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah ya. Yang keempat, sendi pelana, contoh terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat bergerak kedua arah. Yang kelima, sendi geser, contoh terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas. Nah, untuk lebih mengenal sendi pada rangka manusia, silahkan dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya pelajaran SBDP yaitu tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan sebuah bacaan secara visual. Fungsi dari gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas atau menerangkan naskah atau teks. Yang kedua, menghiasi halaman pada halaman buku, majalah, naskah tulisan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengiringi naskah atau teks. Salah satu jenis dari gambar ilustrasi adalah gambar cover. Gambar cover adalah gambar yang terdapat pada sampul buku, majalah, dan lain-lain. Contoh gambar cover adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh gambar cover ya. Contohnya pada cover atau sampul buku dongeng tentang dunia binatang. Yang kedua, gambar cover atau sampul buku pada buku mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Semoga anak-anakku sekalian selalu tetap semangat ya, meskipun belajarnya di rumah. Ibu akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.